Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Neneng Dewi NS. Sebuah kisah tentang pengalaman pribadi. Sebuah kisah yang berjudul Kiriman Santet dari Tetangga. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selama 15 tahun menikah dengan suami Teh Neneng dan Teh Neneng ikut tinggal di rumah suami, ada banyak pengalaman pahit dan manis yang Teh Neneng alami di sana. Salah satu pengalaman pahit yang Teh Neneng alami setelah menikah adalah ketika Teh Neneng sadar sempat berapa kali dikirimi santet oleh oknum tetangga. Nah, tetangga yang dicurigai oleh Teh Neneng sebagai pelakunya itu justru sedikit aneh karena dia merasa tidak pernah punya masalah dengan orang itu. Jarak rumah Teh Neneng dengan keluarga orang itu juga cukup jauh, sekitar 400 meter. Bahkan Teh Neneng juga jarang ngobrol dengan orang itu. Jadi Teh Neneng hanya sebatas kenal dan tahu kalau orang itu kerjanya di mana. Suaminya kerja di mana, apalagi Teh Neneng ini sehari-hari adalah tipe orang rumahan yang benar-benar jarang sekali keluar rumah, kecuali kalau ada keperluan mendesak. Tapi sehari-hari waktu Teh Neneng memang lebih banyak dihabiskan di rumah. Setelah mengerjakan semua tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan urusan kedua anaknya selesai, pasti dia pakai untuk nulis. Soalnya Teh Neneng sudah 13 tahun berprofesi sebagai penulis sinopsis dan naskah sinetron FTV. Dan baru setahun belakangan ini dia mencoba merambah menjadi penulis kisah horor untuk YouTube. Seringkali karena malam harinya Teh Neneng bergadang untuk menulis, ketika ada waktu luang siang harinya pasti akan dia pakai untuk mengganti waktu tidur malam yang dipakai untuk menulis. Pada awalnya para tetangga yang berada di sekitarnya mencap Teh Neneng itu orangnya sombong, sok tidak mau bersosialisasi dengan mereka karena diam di rumah terus. Tapi Teh Nenengnya cuek karena dari zaman gadis sudah menjadi tipe anak rumahan. Ditambah lagi Kang Hen suaminya juga mendukung istrinya yang lebih banyak tinggal di rumah daripada banyak keluyuran ke rumah tetangga untuk bergibah. Salah satu alasan lain yang lebih utama kenapa dia lebih suka banyak tinggal di rumah, karena harus menemani dan mengontrol Miftah, anak istimewanya yang kini berusia 14 tahun. Miftah yang didiagnosa autisme memang jarang keluar rumah dan masih kesulitan untuk berkomunikasi dua arah dengan orang lain. Ditambah lagi Miftah juga bisa melihat sosok tidak kasat mata, membuat Teh Neneng suka sedikit was-was, takut Miftah diganggu. Apalagi sampai saat ini, Teh Neneng sekeluarga masih menempati rumah mendiang mertuanya yang cukup angker, karena bersebelahan dengan rumah kosong yang dikenal wingit, yang kisah nyatanya sudah dibagikan oleh Teh Neneng sebelumnya di channel ini. Kembali ke masalah santet yang sempat dialami oleh Teh Neneng dan yang paling parah yang dia alami tahun 2024 lalu, karena sempat membuat kedua kakinya hampir lumpuh. Teh Neneng tahunya kalau itu adalah kiriman santet justru setelah Teh Neneng cerita ke salah satu sahabat indigonya yang tinggal di Sumatera, namanya Kak Nina. Dan Teh Neneng juga suka dibantu dari jauh oleh sahabat indigo Teh Neneng yang lain, namanya Mas Abi, yang tinggalnya di Tangerang. Dimulai dari tahun 2023, saat sedang tidur malam, Teh Neneng merasa tiba-tiba melihat ada seorang laki-laki kurus yang berpakaian serba hitam, seperti setelan pakaian pangsi khas orang Sunda dengan ikat kepalanya juga berwarna hitam, tiba-tiba menghampiri Teh Neneng yang masih berbaring. Lalu tanpa bicara apa-apa, laki-laki parubaya itu tahu-tahu langsung melayangkan pukulan ke arah tulang rusuk Teh Neneng sebanyak 3 kali. Meski itu hanya mimpi, tapi Teh Neneng merasakan tulang rusuk dan sekitar dadanya sakit. Itu nyata sekali. Soalnya saat terbangun, dada dan tulang rusuk Teh Neneng terasa sakit dan sesak. Tapi Teh Neneng saat itu tidak berpikir yang macam-macam dan tetap beraktivitas seperti biasa meski harus menahan rasa sakit di bagian dada dan tulang rusuknya.
Sudah Teh Neneng periksa ke dokter, tapi kata dokter tidak ada penyakit berbahaya. Teh Neneng hanya disuruh untuk tidak terlalu kecapean dan mengurangi begadang agar dada Teh Neneng jangan sampai kembali terasa sakit dan sesak. Tapi besoknya Teh Neneng malah menderita demam tinggi. Tapi badannya justru menggigil kedinginan sehingga harus ditutupi 2 lapis selimut tebal. Barulah Teh Neneng merasa nyaman. Sampai suaminya yang khawatir minta izin tidak masuk kerja hari itu. Karena dia ingin menemani Teh Neneng di rumah sekaligus menjaga Miftah dan Raffi, anak-anak mereka. Ketika mencoba bangun dari tidur, Teh Neneng juga merasakan punggungnya terasa begitu berat. Seperti ada benda berat yang menekan punggung Teh Neneng dengan keras. Pas berjalan, Teh Neneng sampai terbungkuk-bungkuk, menahan sakit di bagian punggung yang berasa kayak mau patah. Sedang sebelah tangannya memegangi dada yang sesak. Hal itu berlangsung lebih kurang 3 hari dan itu sangat mengganggu aktivitas keseharian Teh Neneng sebagai ibu rumah tangga juga sebagai penulis. Bahkan ada beberapa deadline sinopsis program kisah nyata Indosiar yang terpaksa dia undur karena masih dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk menulis. Merasa tidak kuat, akhirnya Teh Neneng iseng-iseng mengirim pesan ke Mas Abi untuk minta tolong pada beliau. Takutnya sakit yang dirasakan oleh Teh Neneng bukan sakit medis biasa. Benar saja dugaan Teh Neneng kalau dia kena sakit non-medis yang merupakan penyakit kiriman. Rupanya saat diterawang dari jauh oleh Mas Abi, katanya ada sosok hitam yang bergelayut di punggung Teh Neneng. Jadi berdasarkan penglihatan mata ketiganya sebagai indigo, Mas Abi melihat kalau sosok hitam itu selalu ngikut kemanapun Teh Neneng pergi. Sosoknya gelendotan di punggung Teteh tuh. Nanti saya akan suruh dia pergi. Teteh tenang saja, kata Mas Abi. Sedangkan arti mimpi Teh Neneng sebelumnya yang mimpi dipukul dada oleh seorang laki-laki yang berpakaian serba hitam. Kata Mas Abi sepertinya itu seorang dukun yang dibayar seseorang untuk membuat Teh Neneng sakit keras. Teh Neneng pun kaget. Akan tetapi pas Teh Neneng tanya ke Mas Abi apa dia kira-kira tahu siapa orang yang sudah membayar dukun tersebut, Mas Abi bilang dia tahu ciri-cirinya. Tapi katanya lebih baik Teh Neneng tidak tahu dan lebih fokus untuk menyembuhkan sakit non-medis yang sedang menimpa Teh Neneng sekarang. Mas Abi menyuruh Teh Neneng menyiapkan garam kasar, daun kelor dan daun bidara sebanyak 7 lembar. Ketiga bahan tersebut disuruh dimasukkan ke dalam air mandi Teh Neneng. Tapi sebelumnya harus dibacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 surat kulhu masing-masing sebanyak 7 kali. Sambil diubek-ubek dengan tangan agar tercampur dengan air mandinya. Katanya itu harus Teh Neneng lakukan selama minimal 3 hari berturut-turut setiap mandi. Sambil dalam hati berdoa meminta pertolongan dari Allah. Untungnya Teh Neneng menanam pohon bidara dan pohon kelor di kebun belakang. Makanya apa yang Mas Abi suruh langsung Teh Neneng laksanakan. Teh Neneng juga diingatkan Mas Abi agar makin rajin bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain. Sedekah itu salah satu benteng yang bisa menangkal sihir apapun termasuk santet. Asal Teh Neneng melakukannya dengan niat yang ikhlas. Begitu saran dari Mas Abi waktu itu. Teh Neneng pun cerita ke suami tentang apa yang dibilang Mas Abi. Suami Teh Neneng kaget dan ikut bingung. Siapa orang yang tega mau mengirim santet kepada Teh Neneng? Karena katanya selama ini Teh Neneng lebih banyak tinggal di rumah. Keluar rumah pun cuma pas ada keperluan doang. Suami Teh Neneng juga tahu kalau Teh Neneng bukan orang yang suka banyak berinteraksi dengan tetangga. Jadi hanya seperlunya. Tapi bukan berarti termasuk orang yang suka bikin masalah dengan tetangga, apalagi sampai bertengkar. Bahkan teman saja Teh Neneng tidak punya di sini, apalagi sahabat. Karena suaminya tahu Teh Neneng orangnya susah bergaul. Kebanyakan hanya sekedar berteman untuk say hello atau berbahasa basi doang. Tapi hubungan Teh Neneng tetap baik dengan tetangga. Meski Teh Neneng tidak pernah ikut nimbrung ketika ibu-ibu lain suka berkumpul di warung atau di rumah tetangga lain untuk sekedar bergosip. Mungkin karena profesi Teh Neneng sebagai penulis sehingga interaksi Teh Neneng dengan para tetangga tidak bisa intens seperti orang lain di sini. Soalnya bila semua pekerjaan rumah sudah selesai dikerjakan dan urusan anak-anak sudah beres, pasti Teh Neneng pakai waktunya untuk nulis. Malam pun Teh Neneng sering begadang jadi hampir tiap malam kurang tidur. Otomatis siang kalau ada waktu luang, suka Teh Neneng pakai untuk istirahat pengganti waktu tidur malam yang dipakai untuk begadang.
Singkat cerita, setelah Teh Neneng melaksanakan apa yang disuruh oleh Mas Abi, alhamdulillah setelah 3 hari rutin mandi memakai air dicampur garam kasar, daun bidara, dan daun kelor, Teh Neneng pun mulai merasakan perubahannya. Teh Neneng pun makin rajin bersedekah. Meski itu Teh Neneng lakukan secara sembunyi-sembunyi ke tetangga yang butuh bantuan. Alhamdulillah punggung Teh Neneng sedikit demi sedikit sudah mulai terasa ringan kembali, kayak biasa. Teh Neneng kembali bisa berjalan dengan normal tanpa harus membungkuk. Begitu juga dengan rasa nyeri dan sesak di dada, dan tulang rusuk Teh Neneng perlahan makin berkurang, lalu hilang. Akan tetapi kesembuhan Teh Neneng itu tidak berlangsung lama. Sebulan kemudian Teh Neneng kembali mengalami mimpi buruk. Teh Neneng bermimpi ada seekor ular berwarna hitam mirip ular kobra yang ukurannya cukup besar, sedang bersembunyi di balik pintu kamar Teh Neneng. Namun ketika Teh Neneng dalam mimpi itu mau membuka pintu kamar, ular hitam tersebut langsung berdiri tegak seakan hendak menyerang. Teh Neneng kaget, lalu refleks kembali menutup pintu kamar. Sehabis mimpi itu, perasaan Teh Neneng mulai tidak tenang, jadi kepikiran terus. Setahu Teh Neneng biasanya kalau mimpi tentang ular, biasanya artinya kurang bagus. Puncaknya 2 malam kemudian, tepatnya pas malam Jumat Kliwon, Teh Neneng kembali bermimpi tentang ular. Tapi ularnya itu berbentuk ular hijau yang berukuran sedang. Lalu tiba-tiba saja ular hijau tersebut mematuk bahu kiri dan tangan kiri Teh Neneng, masing-masing sebanyak 2 kali. Meskipun itu hanya mimpi, tapi tetap terasa nyata. Karena pas bangun tidur, Teh Neneng merasakan kalau bahu kiri dan tangan kiri Teh Neneng terasa sakit. Kembali Teh Neneng jatuh sakit meski tidak separah sebelumnya. Tapi Teh Neneng tidak bisa leluasa beraktivitas. Bahkan beberapa job nulis sinopsis pun melayang, dan terpaksa dioper ke penulis lain oleh penulis senior yang mengajak Teh Neneng, sebab kondisinya tidak memungkinkan untuk mengetik. Bahu kiri dan tangan kiri Teh Neneng rasanya pegel sekali, lalu di dalam terasa kayak ada yang menusuk-nusuk. Tahu ini bukan penyakit medis, Teh Neneng lakukan saran Mas Abi tempo hari dengan mandi pakai air garam kasar, daun bidara dan daun kelor yang sudah dibacakan surat-surat tertentu. Alhamdulillah dalam waktu 2 hari sudah berangsur sembuh. Suatu hari suami Teh Neneng pas pulang kerja cerita kalau dia tidak sengaja bertemu dengan salah seorang tetangga jauh kami, sebut saja namanya Teh Sonia. Tahu nggak Ma Ewi, Papa tadi ngelihat si Teh Sonia itu kok agak beda sekarang. Pas papasan dengan dia dan sepeda motor dia lewat di dekat sepeda motor Papa, kok Papa mencium bau apek dari tubuhnya, kata suami Teh Neneng setengah berbisik. Suami Teh Neneng memanggil Teh Neneng dengan Ma Ewi, singkatan dari Mama Dewi, karena anak-anak Teh Neneng memanggil Teh Neneng begitu. Dan di sini Teh Neneng biasa dipanggil Dewi, bukan Neneng. Dewi Teh Neneng langsung berkerut mendengar ucapan suami Teh Neneng, antara percaya dan tidak percaya dengan ucapan suami Teh Neneng. Masa sih Pak? Papa salah nyium bau kali, atau bisa saja si Teh Sonia memang suka pakai parfum yang baunya beda sama yang lain. Soalnya setahu Teh Neneng yang namanya Teh Sonia itu sekarang uangnya banyak. Meski Teh Neneng dan suami juga tidak tahu sumbernya dari mana. Karena sebelum ini Teh Sonia itu asalnya biasa-biasa saja kehidupan dia dan suaminya. Rekam jejak dan sepak terjang kehidupannya juga kurang bagus, bahkan cenderung negatif. Bahkan sudah jadi rahasia umum di kalangan tetangga di sini. Bahkan satu desa pun tahu seperti apa karakternya. Ngapain Papa bohong? Setahu Papa kalau ada perempuan yang ngeluarin bau apek dari badannya, ada kemungkinan dia pakai susuk dan sejenisnya, ujar suami Teh Neneng. Teh Neneng pun tercenung. Sebenarnya akhir-akhir ini Teh Neneng memang sempat suka melihat Teh Sonia itu lewat di depan rumah. Tapi sekarang agak beda auranya. Sekarang tiap dia lewat atau berpapasan dengan Teh Neneng pasti wajahnya cemberut. Bahkan sering buang muka. Teh Neneng kan bingung, dia kenapa jadi begitu? Padahal selama ini Teh Neneng merasa tidak punya masalah sama dia. Kenal juga hanya sebatas kenal, tapi kalau untuk ngobrol jujur, Teh Neneng tidak pernah. Dia tahu Teh Neneng dan Teh Neneng tahu dia, cuma sebatas itu. Justru suami Teh Neneng yang kadang suka bertemu dia sesekali di tempat kerja, ketika suami Teh Neneng diminta bantuan untuk memberikan sambutan, penyuluhan atau laporan keuangan. Lagi-lagi Teh Neneng tidak terlalu memusingkan sikap Teh Sonia tersebut. Apalagi dari cerita yang Teh Neneng dengar, baik dari suami maupun dari para tetangga yang suka bergosip.
Teh Sonia ini bukanlah perempuan baik-baik. Bisa dibilang dia tipe perempuan nakal yang suka mengganggu rumah tangga orang. Bahkan suaminya yang sekarang dia dapatkan dengan membuat rumah tangga laki-laki itu hancur lalu bercerai dengan istrinya. Mendengar semua berita itu, Teh Neneng sempat khawatir. Jangan-jangan Teh Sonia itu sengaja memakai susuk untuk pengasihan dan biar banyak laki-laki tertarik kepadanya. Karena Teh Neneng menilai sebagai perempuan, dia tergolong genit dan tidak segan-segan untuk melontarkan banyolan yang sedikit ngeres kepada lawan bicaranya yang lawan jenis. Hal itu pernah Teh Neneng saksikan langsung sendiri. Juga diperkuat oleh kesaksian suami Teh Neneng yang pernah beberapa kali melihat Teh Sonia bersikap genit pada beberapa teman kerjanya yang laki-laki. Oh ya, rumah Teh Neneng kan posisinya di depan jalan yang cukup ramai dilewati oleh berbagai kendaraan meski bukan jalan raya. Teh Sonia ini kalau mau berangkat pasti suka lewat di depan rumah Teh Neneng. Suatu hari Teh Neneng sedang menjemur pakaian berpapasan dengan dia yang lagi naik sepeda motor. Meski tidak akrab apalagi dekat, tapi sebagai tetangga, Teh Neneng senyum ke arah dia. Orangnya malah melengos. Teh Neneng hanya geleng-geleng kepala. Mikirnya aneh banget orang ini. Kenapa Teh Neneng kasih senyum malah jutek begitu? Tapi Teh Neneng tidak ambil pusing. Sejak saat itu kalau melihat dia, ya Teh Neneng biarkan saja seolah-olah Teh Neneng tidak kenal dia. Tidak tahu dia siapa, soalnya percuma juga Teh Neneng senyumin seperti sebelumnya. Orangnya malah buang muka, kan Teh Neneng yang gondok. Jarak sebulan setelah Teh Neneng mengalami percobaan pengiriman santet dari orang yang belum Teh Neneng ketahui identitasnya, tiba-tiba kembali Teh Neneng mengalami kejadian aneh. Sebagai penulis, Teh Neneng kan suka begadang malam-malam. Kadang suka sampai jam 12.30 malam, bahkan pernah sampai jam 2 dini hari. Nah, malam itu seingat Teh Neneng pas malam Sabtu. Teh Neneng kan sedang asik menulis sinopsis untuk FTV SCTV. Suami dan anak-anak Teh Neneng sudah duluan tidur, jadi Teh Neneng hanya sendirian menulis di ruang tengah. Ketika asik menulis, tiba-tiba Teh Neneng mendengar suara gaduh yang berasal dari dapur. Terdengar seperti suara barang pecah belah yang jatuh dari atas lantai dapur, sehingga menimbulkan suara gaduh. Teh Neneng kaget. Waktu itu Teh Neneng mikirnya jangan-jangan itu tikus atau kucing Teh Neneng, si Meme, yang sedang berkejaran dengan tikus di dapur. Lalu tidak sengaja menyenggol rak berisi piring dan gelas sehingga jatuh dan pecah ke lantai. Awalnya Teh Neneng biarkan saja dan terus lanjut menulis. Pikir Teh Neneng kalau itu pun barang pecah belah yang jatuh ke lantai dapur, biar besok subuh saja akan Teh Neneng sapu dan bereskan. Soalnya Teh Neneng tanggung mau membereskan nulis sinopsis dulu. Namun tidak lama berselang kembali terdengar suara gaduh dari dapur. Kali ini bukan seperti suara barang pecah belah yang jatuh dari atas ke lantai dapur, melainkan seperti suara panci atau wajan dari aluminium yang jatuh dari atas ke lantai dapur. Jadi suaranya jauh lebih nyaring. Hal itu membuat Teh Neneng kesal karena membuat Teh Neneng terganggu konsentrasinya saat menulis. Akhirnya Teh Neneng putuskan untuk melihat langsung ke dapur. Pikir Teh Neneng kalau memang itu ulah dari si Meme yang kejar-kejaran dengan tikus, nanti si Memenya akan Teh Neneng marahin. Tapi ketika Teh Neneng membuka pintu dapur yang berbatasan dengan dapur dan meja makan, tidak ada apa-apa di lantai dapur. Bersih seperti biasanya, tidak ada serpihan beling dari barang pecah belah, apalagi panci atau wajan juga tidak ada. Hal itu sempat membuatnya bingung. Masih penasaran, Teh Neneng pun melangkah memeriksa kamar mandi dapur yang memang berada tepat di samping dapur. Soalnya di rumah ada 3 kamar mandi, yaitu 2 kamar mandi di ruang tengah dan 1 kamar mandi di dekat dapur. Dan Teh Neneng sangat kaget malah mendapati si Meme yang sudah dalam posisi terlentang di lantai depan kamar mandi dapur. Kucing Teh Neneng itu badannya penuh luka dan dalam posisi sekarat. Pas Teh Neneng usap-usap dan tanyain kamu kenapa, tidak lama dia mati. Kematian ganjil kucing kesayangan Teh Neneng sekeluarga yang sudah menjadi kucing peliharaan keluarganya selama hampir 4 tahun itu tentu saja membuat mereka sekeluarga sangat kehilangan. Teh Neneng dan suami sempat heran karena posisi si Meme seperti kayak dibanting dari atas dengan keras. Begitu juga dengan luka-luka yang ada di tubuhnya, bukan bekas luka biasa, tapi lebih mirip luka cakaran. Sempat kepikiran bila memang si Meme itu matinya gara-gara berantem dengan kucing lain di atas plafon.
Harusnya Teh Neneng malam itu mendengar suara mereka berantem dong. Tapi kan Teh Neneng sama sekali tidak mendengar suara kucing yang lagi berantem. Yang Teh Neneng dengar malah suara kayak benda pecah belah dan panci yang dibanting ke lantai dapur. Padahal sehari sebelumnya kondisi si Meme itu sehat-sehat saja dan lincah seperti biasanya. Kalaupun dia manjat ke atas plafon, mustahil jatuh karena sudah sering bolak-balik ke sana. Kalaupun memang si Meme tidak sengaja terjatuh, pasti jatuhnya akan ke atas jok motor suami Teh Neneng yang diparkir tepat di depan pintu kamar mandi. Semua keganjilan itu masih belum Teh Neneng temukan jawabannya. Sampai akhirnya mimpi buruk itu pun terjadi dalam hidup Teh Neneng yang tidak pernah terlintas sedikit pun akan dia alami. Keesokan harinya tepat malam Jumat, Teh Neneng bermimpi melihat ada seekor anjing berwarna hitam mirip dengan anjing jenis herder, seperti sedang mondar-mandir di depan teras rumahnya. Tidak lama kemudian muncul seorang perempuan yang posisinya berdiri, tapi dengan posisi membelakangi Teh Neneng. Bila dia dari perawakannya dari belakang, Teh Neneng rasanya kenal. Kok perawakan perempuan tersebut mirip Teh Sonia. Tidak lama kemudian, perempuan itu sempat menoleh ke arah Teh Neneng sebentar, tapi dengan tatapan sinis, kemudian dia pergi begitu saja. Anehnya pas Teh Neneng bangun bertepatan dengan berkumandangnya azan sholat subuh. Kedua kaki Teh Neneng terutama bagian telapaknya terasa berat sekali untuk digerakkan. Padahal sebelumnya kondisi kedua kaki Teh Neneng itu baik-baik saja. Dipakai berjalan pun kondisinya normal. Akhirnya Teh Neneng coba paksakan untuk berdiri, lalu dipakai untuk berjalan. Rasanya sakit sekali kedua telapak kakinya. Selain terasa berat, juga terasa panas ketika dipijakan. Panasnya seperti dipanggang api dari dalam. Teh Neneng berjalan pelan sambil meringis menahan sakit, sehingga berpegangan ke tembok karena takut jatuh. Dia pun mencoba berjalan sampai nangis, tapi malah jatuh. Suami Teh Neneng bangun merasa heran melihat Teh Neneng yang biasanya kalau jalan satset-satset, tapi sekarang seperti orang yang susah berjalan. Ditanya kenapa, Teh Neneng jawab tidak tahu. Teh Neneng cerita soal mimpinya semalam sebelum Teh Neneng mengalami sakit kaki. Tapi kata suami Teh Neneng jangan berprasangka buruk dulu. Bisa saja kakimu terasa berat untuk digerakkan itu akibat kelebihan berat badan mah. Jadi kaki kamu gak bisa nopang berat badan kamu, kata suami Teh Neneng. Di situ Teh Neneng sempat kesel sama suaminya mendengar analisa pribadinya. Soalnya Teh Neneng tidak merasa obesitas. Berat badan Teh Neneng juga tidak terlalu gemuk, hanya berselisih 5 kg dari berat badan idealnya. Makanya Teh Neneng sampai tidak terima dengan ucapan suaminya itu. Iseng-iseng Teh Neneng juga googling. Di sana dijelaskan kalau memang ada penyakit seperti itu dan ada penjelasan medisnya. Akhirnya suami Teh Neneng nganterin ke dokter. Dokter juga memberi obat yang berkaitan dengan kesehatan saraf, terutama untuk saraf kaki. Teh Neneng disarankan jangan kecapean. Karena dengan usia Teh Neneng yang sudah 40 tahunan, hal itu jelas bisa berimbas pada kesehatannya. Namun anehnya sakit kaki Teh Neneng bukan berangsur sembuh, malah semakin parah, terutama bila pas bangun tidur atau sehabis dipakai duduk ketika mau bangun atau pas mau berdiri itu, rasanya sakit luar biasa. Ditambah rasa panas yang menjalari kedua telapak kaki Teh Neneng malah semakin menjadi-jadi, membuat Teh Neneng makin menderita. Pernah suatu kali saking sakitnya kedua kaki Teh Neneng dipakai untuk berjalan, dia sampai merangkak pas keluar dari kamar. Suami Teh Neneng yang kasihan sempat memijit-mijit telapak kakinya. Tapi dia juga kaget, karena seperti berasa kesetrum ketika tangannya menyentuh telapak kaki Teh Neneng. Tidak tahan dengan semua keganjilan-keganjilan yang Teh Neneng alami, termasuk dengan kedua kaki Teh Neneng yang hampir lumpuh secara mendadak. Iseng-iseng Teh Neneng menghubungi Kak Nina, salah satu sahabat indikonya yang tinggal di Sumatera. Kak Nina kaget mendengar semua pengakuan dari Teh Neneng, termasuk saat Teh Neneng ceritakan beberapa kejadian yang terjadi di rumah sebelum kedua kaki Teh Neneng tiba-tiba hampir lumpuh. Mulai dari mimpi melihat ular hitam yang mau menyerang, mimpi melihat anjing hitam yang mondar-mandir di depan teras, bahkan saat melihat Teh Sonia berdiri membelakangi Teh Neneng dengan sinis pun dia ceritakan ke Kak Nina. Tidak lama lewat chat WA Kak Nina membalas. Dia minta Teh Neneng agar berhati-hati. Kayaknya orang yang tempo hari pernah mencoba mengirim santet ke Teh Neneng sepertinya geram karena santetnya gagal. Lalu orang itu kembali hendak mengirim santet yang jauh lebih tinggi levelnya
dari santet sebelumnya. Yang lebih mengejutkan saat Kak Nina membuka tarot yang berkaitan dengan kondisi Teh Neneng saat itu. Katanya orang itu juga ingin menutup pintu rezeki Teh Neneng sekeluarga, terutama rezekinya Teh Neneng. Jadi kalau Teh Neneng sakit-sakitan otomatis tidak akan bisa menulis, baik nulis sinopsis maupun nulis untuk kisah horor YouTube. Dalam hatinya Teh Neneng membenarkan ucapan Kak Nina tersebut. Soalnya selama sakit selain banyak job nulis sinopsis FTV melayang, Kak Neneng juga jadi tidak bisa menulis kisah horor YouTube. Otomatis Kak Neneng pun jadi tidak bisa mendapatkan tambahan penghasilan baik dari sinopsis maupun dari kisah horor YouTube. Ular hitam yang Kak Neneng lihat tiba-tiba dalam posisi mau nyerang itu adalah gambaran orang yang sirik melihat kondisi rumah tangga Teh Neneng yang adem ayem. Kalau anjing hitam adalah gambaran orang jahat yang sedang memata-matai, ucap Kak Nina waktu itu yang dia baca lewat tarot. Karena beliau memang indigo, bisa baca kartu tarot. Teh Neneng tercenung mendengar kata-kata dari Kak Nina. Lalu Teh Neneng coba tanyakan apakah perempuan yang Teh Neneng lihat membelakangi dan tersenyum sinis itu adalah pelaku pengirim santetnya. Bisa jadi dia orangnya. Tuhan memberikan petunjuk lewat mimpi untuk Kak Neneng, makanya kakak harus berhati-hati. Kalau dari tarot yang saya lihat, perempuan ini suka ke dukun. Dia pasang susuk juga di badannya, tambah Kak Nina. Saat tahu kedua kaki Teh Neneng hampir lumpuh karena sudah 3 minggu lebih terasa sakit saat dipakai untuk berjalan, Kak Nina minta Teh Neneng mengirim foto kedua kakinya yang sakit. Katanya mau dia kirimkan ke kakeknya yang juga punya kemampuan untuk membantu orang-orang yang kena penyakit non-medis seperti Teh Neneng. Besoknya Kak Nina memberitahu hasil terawangannya ke kakeknya. Kata kakek Kak Nina, Teh Neneng memang dikirim santet level berat. Tujuannya untuk membuat Teh Neneng lumpuh total, tidak bisa jalan. Dukun orang itu memasang sebuah paku berkarat yang dipanaskan, lalu ditusukkan ke dalam boneka yang ditulis nama Teh Neneng. Makanya kedua telapak kaki Teh Neneng itu terasa panas seperti terbakar. Si pengirim santet juga, kata kakek Kak Nina, hendak menutup pintu rezeki Teh Neneng. Hal ini persis dengan isi kartu tarot yang pernah dibacakan oleh Kak Nina sebelumnya. Tapi katanya, usaha orang itu untuk mematikan rezeki Kak Neneng tidak berhasil. Karena pas malam-malam dia ngirim sosok perempuan berwujud kuntilanak untuk mengganggu Teh Neneng. Sosok itu dihadang oleh si Meme, kucing peliharaan keluarga Teh Neneng. Tapi si Meme akhirnya tewas setelah berhasil mengusir sosok itu. Saat itu Teh Neneng langsung menangis. Lalu kalau memang benar Teh Sonia orangnya, kok bisa sejahat itu? Teh Neneng tidak tahu apa salahnya. Alhamdulillah kakek Kak Nina dari jarak jauh membantu menyembuhkan kedua kaki Teh Neneng. Beliau berpesan jangan dendam, tidak perlu membalas, biar Tuhan yang membalas. Akhirnya keesokan harinya kedua kaki Teh Neneng akhirnya bisa kembali dipakai berjalan seperti biasa. Namun sebuah keganjilan Teh Neneng lihat di teras. Suami Teh Neneng kan diberi pohon tebu hitam atau tebu ireng dari temannya. Dia tanam di depan teras memakai pot besar. Disusul mendiang kakak ketiga Teh Neneng pernah memberi pohon bambu kuning dan dia tancapkan di salah satu pot bekas galon relay mineral. Pohon bambu kuningnya tumbuh subur, tapi pagi itu Teh Neneng temukan pohon bambu kuningnya tahu-tahu sudah mati. Pas Teh Neneng cabut dan cek bagian akarnya dan daunnya menghitam kayak habis terbakar. Bukan cuma tanaman bambu kuning, pohon kelor yang Teh Neneng tanam di depan rumah juga ikut mati. Pohonnya tiba-tiba mengering. Padahal rutin suka Teh Neneng sirami dan saat itu sedang musim hujan. Jadi rasanya mustahil akan kering. Seperti lama tidak tersiram air. Kata Kak Nina, pohon kelor, pohon tebu ireng dan pohon bambu kuning Teh Neneng yang mati adalah pertanda gagalnya santet susulan yang dikirim oleh orang itu. Alhamdulillah setahun berlalu kedua kaki Teh Neneng tetap bisa berjalan normal seperti biasa sampai sekarang. Buat Teh Neneng itu jauh lebih penting daripada memikirkan hal lain. Bahkan ketika Teh Neneng lihat sekarang, kalau tidak sengaja berpapasan dengan Teh Neneng di jalan, Teh Sonia itu kayak makin sebel melihat Teh Neneng dalam kondisi sehat walafiat dan bisa berjalan dengan normal. Tapi Teh Neneng tidak peduli. Teh Neneng percaya hukum tabur tuai itu berlaku. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan
kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.